Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Oke. Nah, radiasi benda hitam ini nanti sebenarnya di satu bab yang kita bahas tentang konsep dan fenomena kuantum. Nah, salah satunya diawali dengan adanya radiasi benda hitam. Untuk radiasi benda hitam, jadi sebelum kita ke radiasi benda hitam, maka perlu kita ketahui dulu bahwa benda hitam ini adalah bukan berarti benda yang warnanya hitam, tapi benda hitam ini adalah benda yang mampu menyerap radiasi secara sempurna atau memancarkannya. Nah, ini jadi ada benda hitam. Jadi ini adalah benda atau sistem yang mampu menyerap radiasi atau kalor, radiasi atau kalor, energi kalor secara sempurna. Nah, ini menyerap radiasi kalor sempurna atau memancarkannya. Nah, jadi warnanya belum tentu hitam. Sebagai contoh untuk yang terdekat dengan tata surya kita adalah matahari. Itu termasuk dalam bisa dikatakan sebagai dalam benda hitam. Nah, kemudian pada benda hitam, maka nanti dalam pembahasan kita di materi tentang suhu kalor, nah dibahas tentang rambatan kalor atau perbedaan kalor secara radiasi. Nah, di dalamnya kita telah membahas tentang daya yang dihasilkan oleh radiasi suatu benda hitam. Nah, maka radiasi atau daya radiasi itu dalam benda hitam itu sebanding dengan luas penampang dan suhu mutlak pangkat 4, atau secara matematis itu dirumuskan untuk daya ini adalah bisa juga ditulis sebagai energi per waktu. Nah, ini adalah emisivitas dikalikan dengan tetapan Stephen Boltzmann, kemudian dikalikan dengan luas penampang dari benda itu dikalikan dengan T pangkat 4. Jadi ini adalah P, ini adalah daya, satuannya watt, kemudian E ini adalah emisivitas, kemudian sigma ini adalah tetapan atau konstanta Stephen Boltzmann. Ini nilainya adalah 5,67 kali dengan 10 pangkat min 8. Untuk satuannya ini adalah watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Nah, kemudian untuk A ini adalah luas penampang, meter persegi, kemudian T ini adalah suhu mutlak, satuannya Kelvin. Oke, itu adalah persamaan untuk daya dari radiasi benda hitam. Nah, kemudian untuk emisivitas dari benda hitam atau satu benda yang bisa meradiasikan atau menyerap radiasi, untuk nilai E itu nanti antara 0 sampai dengan 1.
Nah, kalau 1 berarti itu benda hitam sempurna, dia bisa menyerap secara sempurna. Dengan 0 berarti dia tidak bisa menyerap dengan sempurna. Itu adalah emisivitas, jadi nilainya antara 0 dan 1. Kemudian setelah kita mengetahui persamaan untuk daya, maka kita juga bisa merumuskan tentang intensitas. Intensitas radiasi. Intensitas radiasi. Nah, maka intensitas radiasi pada permukaan ini ya, pada permukaan benda hitam. Nah, intensitas radiasi pada permukaan benda hitam nanti dirumuskan bahwa I ini adalah daya perluasan. Nah, daya ini adalah tadi kita peroleh E sigma kalikan A T pangkat 4 per A. Nah, ini hati-hati di permukaan. Nah, untuk di permukaan, maka A ini sama dengan A pembagi ini adalah A sama dengan A di permukaan benda itu. Jadi nanti persamaannya sehingga kita peroleh untuk intensitasnya ini adalah I sama dengan E sigma kalikan T pangkat 4. Dengan I itu adalah intensitas. Ini intensitas. Satuannya adalah watt per meter persegi. Ya, jadi kemudian untuk E emisivitas, kemudian sigma tetapan Stephen Boltzmann, T adalah suhu mutlak. Nah, itu adalah intensitas dari benda hitam atau di permukaan benda hitam. Nah, kemudian bagaimana jika ditanyakan adalah intensitas pada suatu jarak tertentu dari pusat benda hitam. Jadi kalau misalkan di sini ada benda hitam yang jari-jarinya adalah R, kemudian bagaimana dengan intensitas di titik yang jaraknya dari pusat? Ini adalah R aksen. Nah, ini misalkan ini adalah R. Nah, maka nanti permukaan A yang sebagai pembagi tadi itu adalah permukaan dari kulit bola dengan jari-jari R aksen. Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti dalam persamaan ini adalah daya per A aksen. Jadi itu ada E sigma A kalikan T pangkat 4 per A aksen. Nah, kalau misalkan dirumuskan, ini A T pangkat 4 per luas permukaan kulit bola adalah 4 pi kalikan dengan R aksen kuadrat. Nah, itu adalah intensitas pada jarak R aksen dari pusat benda hitam. Jadi beda dengan ketika di permukaan benda hitam. Jadi misalkan kita berada di bumi, maka intensitas yang kita peroleh dari pancaran matahari itu nanti akan berbeda dengan intensitas ketika kita berada di planet yang berada di luar bumi. Sebab yang jari-jarinya atau jaraknya dari matahari jauh lebih besar, maka intensitasnya tentu saja akan semakin kecil karena jari-jarinya semakin besar, sehingga permukaan yang di pembagi itu sebagai aksen itu akan lebih besar. Itu adalah persamaan untuk intensitas radiasi benda hitam pada suatu jarak tertentu. Nah, kemudian kita akan mencoba masuk ke contoh soal tentang radiasi benda hitam. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh soal. Di situ disebutkan ada sebuah benda yang memiliki emisivitasnya 0,52. Kemudian diminta untuk menghitung intensitas radiasi yang dipancarkan oleh permukaan benda tersebut jika suhunya itu adalah 400 Kelvin.
Nah, maka untuk menghitung intensitasnya, kita menggunakan persamaan selain di permukaan, berarti I sama dengan E sigma kalikan T pangkat 4. Nah, ini adalah 0,52, kemudian sigma adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8, kemudian T pangkat 4. T pangkat 4 ini adalah 400 Kelvin pangkatkan 4. Nah, berarti ini ada 0,52, ini 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dan di sini ada 256 ya. 256 kali 10 pangkat 8. Nah, di sini nanti akan diperoleh hasilnya sekitar 754,8 watt per meter persegi. Nah, ini adalah intensitas di permukaan benda hitam. Kemudian pada materi selanjutnya, dalam kehidupan kita, ketika ada benda dengan suhu tertentu, maka benda itu akan memancarkan radiasi. Nah, ketika benda itu memancarkan radiasi, ternyata ada panjang gelombang tertentu yang itu memiliki intensitas paling tinggi di antara panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik yang lainnya. Nah, kemudian ketika suhu dari benda itu berubah, maka panjang gelombang yang dipancarkan memiliki intensitas paling tinggi itu pun juga akan berubah atau mengalami pergeseran. Nah, prinsip ini kemudian disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Ini hukum pergeseran Wien. Nah, sehingga ketika misalkan kita melihat bintang-bintang di angkasa, mungkin ada yang berwarna cenderung kebiruan, ada yang kemerah-merahan, atau ada yang oranye dan sebagainya. Nah, itu berarti menandakan benda-benda itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Jadi misalkan ada sebuah benda hitam, dia meradiasikan dengan suhu tertentu T, maka ini akan meradiasikan panjang gelombang tertentu lambda dengan ini yang paling maksimum, paling banyak intensitasnya atau paling tinggi intensitasnya. Di samping dengan panjang gelombang yang lainnya juga ada. Jadi ada spektrum gelombang elektromagnetik itu, ada berbagai macam panjang gelombang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi ini akan ada panjang gelombang yang intensitasnya paling tinggi. Jadi lambda maksimum ini maksudnya adalah panjang gelombang yang intensitasnya paling tinggi. Nah, kemudian ketika suhunya itu berubah, maka panjang gelombang dengan yang intensitasnya paling tinggi itu akan berubah. Semakin tinggi suhunya, maka panjang gelombangnya itu akan menuju ke panjang gelombang yang pendek. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah, maka panjang gelombang dengan intensitas tertinggi itu akan menuju ke panjang gelombang yang paling besar atau bergeser. Nah, inilah disebut dengan pergeseran Wien. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah kurva atau grafik, jadi ini adalah intensitas, misalkan ada sebuah benda, intensitas panjang gelombang yang dipancarkan, kemudian ini adalah panjang gelombangnya. Nah, pada saat suhunya misalkan T1, ini panjang gelombang intensitasnya seperti ini. Ini pada saat suhu T1. Kemudian suhunya dinaikkan. Nah, di sini ada lambda 1. Ini lambda dengan intensitas paling tinggi pada suhu itu. Kemudian kalau suhunya ditinggikan, ternyata ini bergeser. Panjang gelombang maksimumnya, atau panjang gelombang dengan intensitas tertingginya bergeser ke arah kiri. Jadi semakin kecil. Lambda 2, ini pada saat suhunya adalah T2. Nah, kemudian pada saat ditinggikan lagi suhunya, maka ini akan bergeser lagi puncaknya ke kiri. Nah, ini adalah T3. Ini adalah
lambda 3 atau lambda atau panjang gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas tertinggi atau intensitas maksimum. Nah, dalam pergeseran Wien nanti kita bisa menuliskan persamaannya, yaitu untuk lambda maksimum atau lambda panjang gelombang dengan panjang gelombang intensitas tertinggi pada suhu tertentu, ini akan diperoleh suatu konstanta. Nah, konstanta ini disebut sebagai konstanta pergeseran Wien atau tetapan pergeseran Wien. Nah, ini ada lambda maksimum, berarti ini adalah panjang gelombang dengan intensitas tertinggi di meter. Kemudian untuk T ini adalah suhu mutlak Kelvin, kemudian C konstanta pergeseran Wien. Ini nilainya adalah 2,90 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, kemudian kita akan mencoba ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal tentang pergeseran Wien. Ada suatu benda, kemudian memiliki suhu 57 derajat Celcius. Nah, berapakah panjang gelombang yang memiliki intensitas paling tinggi dari pancaran benda tersebut? Nah, maka kita akan mencari lambda maksimum kalikan T sama dengan C. Jadi lambda sama dengan C per T. Nah, ini C-nya adalah 2 kali 2,9 10 pangkat min 3 per, hati-hati untuk suhunya harus diubah ke suhu mutlak. Jadi T ini sama dengan 57 ditambah dengan 273. Jadi nanti hasilnya adalah 330 Kelvin. Jadi ini per 330 Kelvin. Ini hasilnya adalah sekitar 8,8 kali 10 pangkat min 6 meter. Ya. Ini adalah panjang gelombang dengan intensitas maksimum pada suhu tersebut. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi yang pertama ini, yaitu tentang radiasi benda hitam dan pergeseran Wien. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.